Kita sekarang giliran saya nih. Siap, Bu Oti. Perkenalkan, nama saya Oti Novriana sebagai coach dan Bu Novita sebagai coaching. Ini akan melakukan coaching malam ini. Selamat malam, Bu Oti. Selamat malam, Bu Novita. Apa kabar? Alhamdulillah, baik, Bu Oti. Bu Oti, malam ini kira-kira ada waktu nggak? Ya, Bu Novita, malam ini saya ada waktu dan sepenuhnya mari kita bercakap-cakap malam ini. Iya nih, Bu Oti, saya lagi perlu di coaching nih sama Bu Oti. Iya, Bu Novita, dalam percakapan malam ini, apa sih yang perlu kita bicarakan, apa yang kita diskusikan malam ini? Begini nih, Bu Oti, saya lagi agak galau nih, karena saya bingung tentang kegiatan pembelajaran yang tepat yang akan saya berikan. Karena sebelumnya di sini kan di tahun ajaran ini tahun pertama saya untuk memegang kelas sentra seni. Padahal sebelum-sebelumnya saya pegang sentra persiapan. Jadi saya agak bingung nih gimana caranya buat menerapkan kegiatan pembelajaran yang aktif buat anak didik saya gitu, Bu Oti. Ya, Bu Novita, ternyata Bu Novita pindah begitu, mulai awal dari persiapan, jadi sekarang pindah ke sentra seni begitu ya. Bingung begitu nggih? Bingung apa yang akan saya lakukan begitu nggih, Bu Novita? Ya baik. Kira-kira Bu Novita selama ini sebelum pindah, apakah Bu Novita ada komunikasi sama guru yang telah pertama kali mengajarkan di sentra seni? Kalau misalnya komunikasi sih sebenarnya cuma komunikasi kegiatan pembelajaran pada umumnya sih ya, Bu. Jadinya komunikasi dalam artian membahas tentang kegiatan di sentra sih tidak begitu, Bu. Baik, sebelum Bu Novita pindah di sentra seni, apa pemikiran Bu Novita? Bagaimana? Kira-kira apa yang akan dilakukan dulu? Apa? Nah, sebelumnya saya memang tidak pernah membayangkan ada di sentra seni ini ya, Bun ya. Jadinya apa yang saya bayangkan ya mungkin kegiatan sentra seni ya begitu saja ya, kita membuat hasil karya yang berseni yang bisa ditampilkan, cuman sebatas itu saja. Baik, ternyata Bu Novita ada permasalahan seperti itu. Kira-kira Bu Novita, apakah sebelum Bu Novita itu melangkah lebih jauh, apakah ada ide-ide yang telah tertuang, yang telah dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran di sentra seni ini? Yang pernah saya lakukan nih, Bu, selama di kelas sentra seni itu hanya sekedar melukis, menggambar, menggunting, kolase, montase, mungkin hanya sekedar kegiatan-kegiatan yang seperti itu saja, Bu. Jadinya saya merasa mungkin pembelajaran saya ini kurang begitu menantang ya, gitu. Iya, sudah saya mendengar penjelasan, pengalaman Bu Novita yang sudah tersampaikan. Kira-kira nih, dari cerita Bu Novita tadi, dari rating 1 sampai 10, kira-kira ada di mana nih? Di angka berapa? Pembelajaran saya, kalau menurut saya sih, Bu, yang pembelajaran yang begitu-begitu saja mungkin nilai saya 6 sepertinya ya, Bu Oti ya. Oke, jika 6, kira-kira Bu Novita ingin meningkatkan atau bagaimana, atau tetap di 6 saja?
Tentunya pasti inginnya saya meningkat ya Bu ya, karena menurut saya jika pembelajaran lebih meningkat di angka 8 atau 9 mungkin, kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan, anak lebih aktif, begitu ya Bu? Baik, jika Bu Novita ingin meningkatkan, biar tidak monoton atau gimana seperti yang diceritakan Bu Novita, adakah ide-ide ya atau gagasan yang menjadi apa ya ide Bu Novita untuk membuat ranting itu menjadi 8 atau 9? Ide yang bisa saya terapkan biar nilai lebih meningkat gitu ya Bu ya? Iya. Saya ada sih kepikiran buat kegiatan gimana caranya sebelum kita beranjak ke kegiatan inti, kita menyiapkan kegiatan, motorik dulu gitu ya Bu, mungkin jadinya anak-anak sebelum jalan ke pembelajaran, mereka sudah, terpuaskan dengan kegiatan yang menyenangkan terlebih dahulu. Sepertinya itu deh Bu. Baik, itu salah satu ide dari Bu Novita yang bisa diterapkan, motorik dulu ya. Nggih. Mhm mhm mhm. Ada lagi Bu yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ke angka 9 mungkin? Pastinya kayaknya saya harus kolaborasi juga sih sama teman-teman, apalagi sama, rekan sejawat yang dulunya ada di sentra seni. Jadi biar saya juga memahami kegiatan-kegiatan apa saja yang telah, guru sentra seni lakukan sebelum saya, begitu Bu. Betul Dan sekali. mungkin, saya akan mencari berbagai macam sumber dari, tentang kegiatan pembelajaran di sentra seni sepertinya Bu Oti. Iya, betul sekali Bu Novita. Iya, Bu Novita perlu diskusi dengan rekan sejawat, juga uh, perlu goaling mungkin tadi sudah Mhm, disampaikan seperti itu iya, gitu. bener. Oh iya, betul. Baik Bu Novita, setelah apa yang Bu Novita sampaikan, uh, ini kira-kira kapan ya akan dilakukan? Karena ini akan berdampak baik sebenarnya. Kalau misalnya kegiatan mengaktifkan motorik ini sebelum ke kegiatan inti mungkin akan saya laksanakan besok mungkin ya, biar bisa langsung segera saya terapkan, saya lakukan langsung gitu ya. Tapi untuk kegiatan, cari literasi, dari sumber-sumber yang lain bisa saya lakukan secepatnya juga. Dan untuk menerapkan hasil, saya mencari info-info dari berbagai sumber itu bisa saya terapkan dalam waktu dekat. Begitu Bu Oti. Baik. Dari semua yang telah disampaikan Bu Novita tadi, adakah dukungan? Bagaimana tanggapan dari teman sejawat? Kalau menurut saya sih pasti teman-teman pasti mendukung ya, karena memang kembali lagi kita memang, membuat kegiatan pembelajaran untuk, peserta didik kita. Jadi kemungkinan besar dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat pasti ada itu Bu Oti. Baik Bu Novita, tadi Bu Novita juga sudah menyampaikan secepat mungkin untuk melakukan perubahan. Baik Bu Novita, setelah apa yang menjadi percakapan malam ini, apakah kita perlu diskusi kembali? Sepertinya ya, biar saya juga, memahami tentang, tingkatan saya setelah ngobrol sama Bu Oti ini, ada perubahan nggak sih nantinya seperti itu Bu Oti? Baik, saya tunggu kabar baiknya Bu Novita. Kira-kira pasnya kapan ini kita akan bertemu kembali? Kapan? Minggu depan ya Bu? Gimana? Apakah Bu Oti bisa meluangkan waktunya minggu depan untuk saya? Baik Bu Novita, selalu ada waktu buat
Ibu Novita. Terima kasih banyak Bu Oti. Setelah dari percakapan ini Bu Novita, malam ini bagaimana perasaan Bu Novita setelah kita berbincang-bincang? Perasaan saya lega ya Bu Oti karena saya menemukan solusi dari permasalahan yang bikin saya galau nih Bu Oti. Selain itu saya juga merasa semakin termotivasi untuk segera melakukan perubahan itu. Baik Bu Novita, karena malam ini Bu Novita sudah menyampaikan perasaan dan manfaat. Semoga percakapan malam ini juga bermanfaat buat Bu Novita dan dapat dirasakan oleh peserta didik. Ya, pasti bermanfaat sekali nih Bu Oti. Apakah percakapan malam hari ini bisa diakhiri, Bu Novita? Ya, baik Bu Oti. Saya terima kasih banyak sudah meluangkan waktu malam ini untuk saya Bu Oti. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat malam. Selamat malam Bu Oti. Baik. Itulah percakapan kami, kegiatan coaching kami bersama Bu Novita. Dan saya akan merefleksi percakapan coaching pada malam hari ini. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Saya merasa percakapan malam ini sudah berjalan baik. Koci cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikiran. Saya juga mampu mendengarkan dengan baik dan memahami apa yang disampaikan oleh Koci. Yang kedua, apa yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki? Yang saya rasa, saya merasa perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan lancar. Itu. Lalu saya juga harus mampu mendorong Koci untuk berpikir lebih kritis kembali. Yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan sebelum melakukan coaching yaitu meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus apa yang akan saya lakukan. Saya mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana cara saya membantu coach mencapai tujuan tersebut. Saya berusaha tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Novita tadi. Yang keempat, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Koci dengan lancar. Saya lebih meningkatkan rasa percaya diri saya ketika melakukan coaching. Dan apa yang Anda rasakan saat di coaching? Saya merasa senang, saya juga merasa termotivasi, terus belajar dan meningkatkan potensi diri dengan baik. Itu salah satu refleksi dari saya, Otin Adriana. Terima kasih.